Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ilmu pendidikan sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Setiawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani. Perkenalkan, nama saya Murnidia Ramadhani. Pengertian pendidikan. Secara historis, pendidikan dalam arti luas telah mulai dilaksanakan sejak manusia berada di muka bumi. Sampai dengan tahun 1970-an, konsep pendidikan yang banyak diajarkan di lembaga pendidikan guru adalah bantuan pendidik untuk membuat peserta didik dewasa. Artinya kegiatan pendidik berhenti tidak diperlukan lagi apabila kedewasaan yang dimaksud yaitu kemampuan untuk menetapkan pilihan atau keputusan serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mandiri telah tercapai. Secara operasional, konsep tersebut diterjemahkan sedemikian rupa sehingga pendidikan bermakna persekolahan atau sistem pendidikan formal. Menurut Koms, pendidikan yang lebih luas muncul pada awal tahun 1970-an dan diterima muncul pada awal tahun 1970-an dan diterima secara luas. Pendidikan disamakan dengan belajar, tanpa memperhatikan di mana, bagaimana, atau pada usia berapa belajar itu terjadi. Pendidikan sebagai lifelong proses dari seseorang sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya. Dalam arti hasil, pendidikan adalah apa yang kita peroleh melalui belajar, pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan. Sebagai suatu proses, pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Menurut Terry Peck dan kawan-kawan, pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan dan perilaku manusia secara keseluruhan. Menurut Charles Fegut, pendidikan adalah 1. Keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat di mana dia hidup. 2. Proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Diyar Karya, intisari atau eidos dari pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda, pengangkatan manusia muda ke taraf insani, dan itulah yang menjelma dalam semua perbuatan mendidik yang jumlah dan macamnya tak terhitung. Unsur-unsur esensial dalam pengertian pendidikan. 1. Pembinaan atau kepribadian, pengembangan kemampuan atau potensi, peningkatan pengetahuan dan sebagainya, serta tujuan ke arah mana peserta didik akan diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin. 2. Ada hubungan antara dua pihak, pendidik dan peserta didik. 3. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat. 4. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan dalam masyarakat. Batas-batas pendidikan. Pendidikan sebagai gejala manusiawi dan sebagai upaya sadar untuk membantu seseorang dalam mengaktualisasikan dirinya sepenuhnya dan selengkapnya, tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan itu terdapat pada 1. Peserta didik, 2. Pendidik, 3. Interaksi pendidikan, 4. Lingkungan, 5. Sarana atau prasarana pendidikan. Objek ilmu pendidikan. 1. Objek material, realita fenomena pendidikan yakni perbuatan mendidik. 2. Objek formal, pemikiran ilmiah. 1. Kritis, 2. Metodis, 3. Sistematis. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Sebagai ilmu, sekurang-kurangnya ada 3 syarat bagi ilmu pendidikan. 1. Memiliki objek studi baik objek material maupun objek formal. 2. Memiliki sistematika. 3. Memiliki metode. Beberapa sudut pandang tentang pendidikan. 1. Historis, yaitu ingin mengetahui bagaimana pemikiran para pendahulu kita dari masa ke masa tentang pendidikan. 2. Filosofis,
yaitu ingin mengetahui bagaimana manusia memikirkan kehidupan secara keseluruhan, apakah kehidupan yang baik, dan bagaimana pendidikan kehidupan yang baik dan bagaimana pendidikan dapat membantu mencapainya. 3. Sosiologis, yaitu ingin mengetahui bagaimana dampak masyarakat pada pertumbuhan anak, apakah kekuatan-kekuatan belajar di luar sekolah atau keluarga dan lingkungan masyarakat, termasuk pengaruh TV, games, dan sebagainya. 4. Psikologis, yaitu ingin mengetahui khususnya apa yang terjadi apabila belajar terjadi dan apa yang harus dilakukan seseorang untuk menjadikan belajar terjadi setiap hari di dalam kelas. 5. Religius, yaitu ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai religius dapat selalu menjiwai proses pendidikan. 6. Sudut pandang yang lain, yaitu politis, ekonomis, antropologis, dan komparatif. Metode-metode ilmu pendidikan. 1. Metode normatif. 2. Metode eksplanatoris. 3. Metode teknologis. 4. Metode deskriptif fenomenologis. 5. Metode hermeneutis. Selanjutnya sifat-sifat ilmu pendidikan. 1. Empiris. 2. Rohaniyah. 3. Normatif. 4. Historis. 5. Teoritis. 6. Praktis. Pendidikan sebagai sistem, suatu rangkaian keseluruhan, kebulatan, kesatuan dari komponen-komponen kesatuan, dari komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai suatu tujuan. Hal-hal yang dikandung dalam suatu sistem. 1. Adanya satu kesatuan organis. 2. Adanya komponen-komponen yang membentuk organis. 3. Adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain maupun antara komponen dengan keseluruhan. 4. Adanya gerak atau dinamika. 5. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pentingnya pendidikan sistem, yaitu dapat dikenali kelemahan masing-masing komponen yang berperan dalam keseluruhan upaya pendidikan dan kelemahan saling hubungan antar komponen itu. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan itu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disusun dan difungsikannya suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang baik. Berbagai komponen dalam sistem perlu dikenali, dipahami, dan dikembangkan secara seksama, sehingga dapat benar-benar berfungsi dengan tepat dan penuh. Apabila suatu upaya pendidikan dirasa kurang berhasil, tidaklah tepat dianggap jelek keseluruhan upaya itu, sehingga secara keseluruhan perlu diubah atau diganti upaya yang baru sama sekali. Mungkin hanya beberapa komponen saja yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, asas pendidikan. Asas atau prinsip pendidikan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani atau menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tercapainya tujuan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 4 ada 6 prinsip penyelenggaraan pendidikan. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan dengan sistem terbuka dan multi makna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan
mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah landasan, pijakan yang juga menjadi pegangan di setiap kegiatan pendidikan. Selain itu, dasar pendidikan juga akan selamanya menjiwai setiap langkah kita, sejak dari merencanakan sampai melaksanakan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 2, Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pendidikan. 1. Fungsi pendidikan adalah serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilaksanakan oleh pendidikan. Tugas-tugas tersebut dapat beruang lingkup politik, ekonomi, sosial budaya, pembaharuan, pembangunan, modernisasi, dan lain sebagainya sesuai dengan kepentingan dan keperluannya. 2. Tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu akan diarahkan. Sasaran yang ingin dicapai melalui pendidikan itu beruang lingkup sama dengan fungsinya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 2 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Klasifikasi tujuan pendidikan. Menurut Langeveld ada 6 tujuan pendidikan. 1. Tujuan umum, total atau akhir, yaitu tujuan yang paling akhir dicapai atau merupakan keseluruhan atau kebulatan tujuan yang ingin dicapai, seperti membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan sebagainya. 2. Tujuan khusus, pengkhususan dari tujuan umum, yaitu pengkhususan berdasarkan usia, jenis kelamin, intelijensi atau supernormal, normal dan di bawah normal, bakat atau minat, dan sebagainya. 3. Tujuan tak lengkap, hanya meliputi sebagian kehidupan manusia, misalnya dari segi psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya. 4. Tujuan sementara, hanya berlaku sementara. Kalau sudah tercapai tujuan yang diinginkan, maka tujuan sementara itu lalu ditinggalkan. Misalnya, tujuan mengirim anak ke pesantren atau pondok agar anak menjadi tenang pikirannya. Kalau sudah tenang, maka ia dipanggil kembali pulang ke rumah. 5. Tujuan intermedier adalah tujuan perantara untuk mencapai tujuan yang pokok. Misalnya, anak dimasukkan dalam pusat latihan kerja agar anak pada saatnya dapat bekerja sendiri secara mandiri. 6. Tujuan insidental, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada saat-saat tertentu. Misalnya, memberitahu cara-cara makan yang sopan pada saat makan bersama. Selanjutnya, hierarki tujuan pendidikan. 1. Tujuan umum, yaitu tujuan terakhir atau tertinggi, yang berlaku bagi semua lembaga atau kegiatan pendidikan. Tujuan ini lazimnya disebut juga tujuan pendidikan nasional. Bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 2. Tujuan institusional adalah tujuan tiap-tiap lembaga pendidikan, contohnya SD, SMP, SMA, SMK, UNZ, UGM, dan lain sebagainya. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai tujuan kelembagaan sendiri-sendiri. 3. Tujuan kurikuler adalah tujuan dari masing-masing bidang studi, misalnya tujuan pengantar pendidikan, dan sebagainya. 4. Tujuan instruksional, tujuan yang harus dicapai pada saat guru atau dosen mengajar atau memberi kuliah. Ada 2 tujuan instruksional, yaitu TIU dan TIK. Contoh dari TIU, mahasiswa dapat memahami pengertian pendidikan sebagai ilmu.
Contoh TIK, mahasiswa dapat menjelaskan, memberi contoh, atau membandingkan pengertian pendidikan sebagai ilmu dan pendidikan sebagai sistem. Pendidik. Siapakah yang dapat disebut sebagai pendidik? Setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. 2. Seseorang akan menjadi pendidik apabila ia mempunyai atau merasa mempunyai tugas untuk mendidik. Tugas mendidik adalah tugas yang teramat mulia atas dasar panggilan yang teramat suci. Selanjutnya, syarat sebagai pendidik. 1. Merasa terpanggil sebagai tugas suci. 2. Mencintai dan mengasihi sayangi peserta didik. 3. Mempunyai rasa tanggung jawab yang didasari penuh akan tugasnya. 4. Memiliki pengetahuan yang lebih. 5. Mengimplisitkan nilai dalam pengetahuannya. 6. Bersedia menularkan pengetahuan beserta nilainya kepada orang lain.